Ya badu Inyong Chef Inyong Chef dari kota Purwokerto, kota Ngapak orang Ngapak ora kepenak. Alhamdulillah saya masih diberikan kesehatan, nikmat sehat, nikmat kuat, nikmat segalanya. Alhamdulillah sampai sekarang saya masih kuat menjalankan pekerjaan dan tentunya masih bisa bolak-balik ke Amerika untuk bekerja lagi. Alhamdulillah. Saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah mau nonton video saya, video lucu, video yang mungkin tidak ada gunanya, video yang mungkin tidak ada manfaatnya, video gaptek alias tidak bisa ngedit. Ya begitulah lur videonya, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi semua orang yang membutuhkan informasi untuk bisa bekerja di Amerika. Tak lupa saya ucapkan marhaban ya Ramadan, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasanya diberikan keberkahan, diberikan segalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hari pertama saya menjalankan puasa di Amerika, tepat tanggal 11 Maret 2024. Ini kebetulan cuacanya bagus, panas, enak banget buat jalan-jalan, sehingga saya sempatkan buat video ini. Tepatnya saya di daerah Eustis, Florida, dekat sekali dengan perumahan di mana saya tinggal. Sambil menikmati indahnya pemandangan di sini, danau di sini, taman-taman di sini, saya ingin mengulas. Ada pertanyaan dari Mas Faiz, Bang Faiz, di video-video saya sebelumnya itu, bahwasanya Bang Faiz bilang, bagaimana sih Bang untuk kerja di Amerika, bagaimana sih cara kerja dan cara biar kita bisa tembus masuk ke Amerika. Jadi itu memang pertanyaan yang bagus banget. Itu akan saya jawab dengan apa yang pernah saya alami bersama adik saya gitu. Karena saya udah bawa adik saya juga ke sini. Adik cewek saya udah kerja di sini, udah bolak-balik di sini. Sama-sama kita punya visa turis, visa kunjungan. Visa turis atau kunjungan, kita tetap masih bisa kerja di sini gitu. Terutama di sektor-sektor kayak hotel, pabrik, atau restoran. Kalau saya khususnya, saya dan adik saya khususnya di restoran, karena memang basic saya dulu di restoran gitu. Jadi tukang cuci dulu. Dan awal saya datang ke Amerika pun saya menjadi tukang cuci gitu. Tapi dengan pengetahuan, dengan skill, dengan modal skill, akhirnya saya jadi tukang masak sekarang. Saya sekarang masak di depan tamu, dimana masak saya juga harus punya hiburan, punya skill, punya apalah yang membuat tamu itu merasa terhibur, merasa menikmati dengan makanan yang kita bikin. Oke, saya nggak mau panjang lebar lagi. Saya ingin jawab pertanyaannya Mas Faiz kemarin. Bagaimana sih untuk bisa tembus ke Amerika? Jadi persyaratannya itu satu, yang jelas bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu kita harus bisa paling tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan dari petugas di embassy, di kedutaan Amerika yang ada di Jakarta. Itu satu. Kedua, kita juga harus bisa menjawab pertanyaan di imigrasi di bandara setempat. Misal kita datang dari Jakarta ke California, atau mungkin kebanyakan di New York gitu. Itu nanti di New York akan ditanya lagi oleh pihak imigrasi gitu. Adapun sebelum kita jauh-jauh membahas itu, paling tidak persyaratannya itu harus melengkapi satu dokumen. Dokumen itu berupa paspor. Paspor itu untuk menguatkan, untuk meyakinkan si petugas
eh, embassy, kita harus mempunyai cap paspor itu minimal dari 2 negara. Jadi kita harus punya cap paspor dari 2 negara. Misalnya kita traveling dulu ke Malaysia atau ke Thailand atau ke pokoknya negara di Asia yang murah gitu. Silahkan cek aja di setiap agent, mungkin beda agent beda harga gitu. Kalau kemarin saya dan adik saya itu tur ke Malaysia dan Singapura, biayanya cuma 15 juta 1 minggu gitu. Nah setelah kita pulang, pulang dari tur, kita ngeplay lagi ke visa Amerika selang 1 bulan dari tur itu, tapi beda agent. Itu juga kita bayar 1 orang 15 juta, itu sebagai jasa aja gitu. Jasanya itu nanti kita dibikinkan kayak formulir, terus nanti kita di training untuk bagaimana menghadapi interview saat di embassy nanti, yang akan dipertanyakan apa aja nanti kita akan disiapkan oleh pihak agent gitu. Nah itu jasanya seperti itu. Jadi kalau kita udah punya paspor yang dicap oleh 2 negara, kita ngeplay visa ke US melalui agent, nanti dibantu untuk pengurusannya, dibantu bagaimana cara menjawab di embassy. Nah setelah kita goal dari embassy itu, kita bisa lantas booking tiket itu bisa kita sendiri cari yang termurah, atau kita bisa dipesankan oleh pihak agent, tapi tetap nanti ada biayanya gitu. Artinya teknisnya sama gitu. Jadi booking tiket itu kita sama-sama beli sendiri dengan uang kita sendiri. Itu harus persyaratannya itu beli tiket sekaligus 2 untuk pulang dan pergi gitu. Jadi PP itu ya tiketnya ya, untuk pesawatnya. Terus booking hotelnya itu juga harus nanti terbukti secara tertulis maupun di aplikasi gitu ya, nanti mungkin di Traveloka atau apa gitu, karena ini nanti akan ditunjukkan ke pihak imigrasi ketika kita baru sampai di Amerika gitu. Jadi booking tiket pulang pergi, booking tiket untuk hotel itu akan ditunjukkan ke pihak imigrasi di Amerika gitu. Nah nanti kalau sudah kita punya tiket, kapan jam terbangnya, setelah terbang itu nanti nyampe di Amerika itu yang akan dipertanyakan paling tidak itu gitu, karena pihak imigrasi tidak menginginkan bahwa kita itu akan menjadi tanggungan gitu. Artinya kita kesini itu benar-benar seolah kayak orang mampu, orang punya duit gitu. Jadi mereka tuh oh ya berarti mereka pantas untuk jalan-jalan ke Amerika, traveling ke Amerika gitu. Nah selain itu, uang saku paling tidak sekitar 2.000 sampai 3.000 dolar di tangan gitu. Jadi manakala nanti akan dipertanyakan secara tiba-tiba, kita udah siap gitu, siap Bang itu. Jadi paling tidak persyaratan itu benar-benar kita siapkan sedini mungkin, yaitu paspor. Sekali lagi, paspor yang dicap oleh 2 negara, minimal 2 negara. Silahkan mau tur kemana aja yang murah-murah aja nggak apa-apa gitu. Itu satu. Kedua, setelah itu kita apply visa ke embassy melalui agent lain, tidak apa-apa gitu. Lewat agent yang sama pun tidak apa-apa gitu. Paling tidak teknisnya semua sama. Setelah itu booking tiket itu untuk pulang pergi gitu ya. Mungkin kalau kemarin saya itu sekitar booking tiket pulang pergi pesawat, booking hotel di daerah setempat itu kurang lebih sekitar 35 juta gitu. Itu saya booking tiket sendiri gitu, nyari-nyari sendiri di Traveloka gitu.
Terus langsung setelah itu baru saya terbang ke Amerika. Setelah ke Amerika, waktu pertama dulu yang dipertanyakan tentunya yaitu bukti-bukti kuat untuk kita bisa lolos gitu. Kalaupun kita diragukan, setelah tiba di bandara itu bisa langsung kita dideportasi, langsung dipulangkan gitu. Jadi memang benar-benar ini hati-hati, saya sampaikan harus benar-benar dipersiapkan dulu, baik bahasa maupun keuangan terutama itu. Kalau bahasa sih kalau sudah sampai di sini, kalau sudah kerja di sini sih kayaknya nggak terlalu dipakai banget gitu. Apalagi kalau kerja di bagian dapur itu kurang begitu dipakai gitu bahasa Inggrisnya gitu. Justru banyak yang bahasa ngapak, bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Jawa, Madura gitu, karena banyak banget orang di Indonesia di sini. Jadi kalian jangan khawatir, pada dasarnya suatu saat kalau sudah sampai di sini, sudah sampai di Amerika, kerja nyari di restoran itu hampir 75% pasti ada orang Indonesia. Jadi jangan heran, jangan takut, jangan, pokoknya nggak usah punya perasaan gimana di sini aman, nyaman, enak untuk nyari duit gitu. Gitu aja buat Mas Faiz, Bang Faiz. Pertanyaan yang kemarin diberikan kepada saya, mungkin jawaban ini bisa memperjelas, bisa jelas lah ya gitu. Jadi monggo silakan dipersiapkan dokumen dan segalanya gitu untuk bisa secepatnya datang ke sini gitu. Untuk semuanya aja, mudah-mudahan nggak cuma Mas Faiz yang mau ke sini, mudah-mudahan semuanya yang nonton video saya bisa punya gambaran, punya tambahan motivasi bahwasanya apa yang sudah saya sampaikan di sini, pertanyaan Mas Faiz itu juga mewakili untuk semuanya, semua orang Indonesia yang ingin datang ke sini gitu. Paling tidak jawabannya seperti itu gitu. Jadi saya mohon maaf untuk kekurangannya, selebihnya saya mohon maaf, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mau subscribe, like, dan komen. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan video-video saya ini bisa bermanfaat buat teman-teman saya semua di Indonesia gitu, di dunia maya gitu, yang ingin datang ke Indonesia untuk merubah hidup gitu. Alhamdulillah. Dan saya yakin banget kalau sudah nyampe di sini udah sangat enak banget gitu. Khususnya untuk mencari rezeki, benar-benar mudah banget. Suatu saat saya akan bikin video berkaitan dengan seberapa sih gaji di Amerika, seberapa mudah sih mencari pekerjaan di Indonesia, di Amerika gitu. Walaupun kita mungkin tidak bisa bahasa Inggris, walaupun kita tidak punya skill gitu, nanti insya Allah akan saya bikinkan video itu satu persatu. Tapi yang jelas kalau kita punya skill, Amerika sangat interest gitu. Contoh kecil kayak tukang masak aja gitu, itu gajinya betul-betul ampun deh, gaji 1 bulan bisa buat setahun di Indonesia. Itu pasti lur, itu yakin. Nanti suatu saat kalian akan merasakannya itu. Gitu aja, alhamdulillah, syukur, alhamdulillah. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga sehat, kuat, bahagia, sukses dunia akhirat untuk keluarga. Gitu aja lur, terima kasih yang mau nonton video-video saya. Amin amin ya rabbal alamin. Salam sehat, salam bahagia. Orang apa? Orang kepenan. Chef Flintstone. Iya, waduh. Inyong chef ngapak, chef dari Purwokerto, kota ngapak, orang kepenan. Terima kasih.